Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluknya, terutama dari segala kejahatan jin. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib, yang tidak tampak bagi manusia, tetapi jin melihat jelas keberadaan manusia. Sedangkan kita sendiri tidak mampu untuk melihat jin, tetapi jin melihat kita. Maka kita hendaklah waspada dari segala kejahatan-kejahatan makhluk Allah Ta'ala yang gaib ini, yaitu jin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin berbagi tentang apa itu yang disebut dengan jin. Jin adalah satu nama bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib, yang tidak tampak oleh mata kasar manusia. Tetapi ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat jin, sebagaimana yang tertera, yang kita dapatkan keterangan melalui guru-guru kita, melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan jin. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari manusia, selain dari malaikat. Makhluk Allah Ta'ala yang gaib, selain jin, ada juga yang disebut dengan malaikat. Jin ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan satu tempat, di mana tempat itu yang disebut dengan gaib atau tidak bisa dilihat oleh mata kasar manusia. Artinya ada hijab antara alam manusia, antara alam nyata, alam yang zahir ini dengan alam gaib, yaitu alam jin. Maka jin itu tidak nampak oleh pandangan mata manusia orang biasa, tetapi beberapa orang tertentu yang Allah berikan kelebihan bagi mereka, yang mampu untuk melihat dan merasakan keberadaan mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya jin itu dan kelompok-kelompoknya melihat kita bangsa manusia, tetapi kita bangsa manusia dari tempat yang zahir ini, dari alam yang nyata ini, kita tidak mampu melihat keberadaan mereka bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguh setan dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kalian dari tempat yang kalian tidak dapat melihat mereka. Al-Quran
surat Al-A'raf ayat 27. Maka ayat ini jelas menjadi satu pelajaran dan ilmu pengetahuan bagi kita bahwa sesungguhnya normalnya manusia biasa tidak mampu untuk melihat jin, tetapi jin mampu melihat keberadaan manusia dari tempat mereka. Maka pertanyaannya, jika ada manusia biasa yang mampu melihat jin, apakah itu kelebihan? Maka untuk menjawab ini, guru saya pernah berkata bahwa orang yang mampu melihat jin itu bisa jadi ada dua. Yang pertama, dia adalah orang yang soleh, atau bisa jadi orang yang kedua, dia adalah orang yang salah. Kalau dia orang yang soleh, jelas itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya karena kesolehannya. Namun apabila orang itu adalah orang yang salah, orang yang suka berbuat kesalahan, orang yang sering berbuat dusta, orang yang sering berbuat dosa, lalu dia bisa melihat jin, nah ini barangkali bukanlah sebuah kelebihan, tetapi ini adalah sebuah kekurangan, di mana dia akan merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang yang biasa. Dia akan merasakan ketakutan yang berlebihan. Dia akan mengucapkan perkataan yang tidak biasa diucapkan oleh manusia biasa. Bahkan dia akan merasakan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dialami oleh orang yang biasa, seperti melihat keberadaan jin, bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, bisa merasakan keberadaan jin, bisa mendengarkan suara-suara yang aneh-aneh, suara-suara jin, dan bahkan bisa merasakan dan bisa melacak keberadaan jin, di mana tempatnya, di mana rumahnya, di mana persembunyiannya, dan lain sebagainya. Saudaraku, maka hati-hatilah dengan keberadaan jin. Namun jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka begitu pula lah jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jin dan manusia diciptakan sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diberikan akal fikiran, sama-sama diberikan nafsu, sama-sama diberikan keinginan, sama persis dengan bangsa manusia. Bangsa jin, mereka dari kalangan jin, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka tidur, mereka merasakan lapar, mereka berumah tangga, mereka memiliki kendaraan, dan bahkan mereka juga bisa mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dimanapun Anda berada, maka tingkatkanlah kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kejahatan makhluknya, terutama dari bangsa jin, makhluk Allah yang gaib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.